Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak Komar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah kabar kabar baik juga Bapak. Sepertinya Pak Komar ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya. Ada sih Bu, ingin sharing sih, yang sharing. Oh, oke silahkan Pak. Dengan senang hati saya akan mendengarkan. Ini Bu, sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, silakan Pak. Jadi begini Bu, eee, jadi saya kesulitan untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya Bu. Jadi Bapak merasa sulit untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu, jadi saya kesulitan Bu. Nah, jadi, sekarang seperti ini ya, Pak, ya, apa pembelajaran seperti apa pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak ketahui? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga Bu. Pertama berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi pola. Oke, benar sekali, Pak. Nah, langkah pertama sebelum kita menerapkan ketiga diferensiasi tersebut, langkah apa yang harus kita lakukan, Pak? Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa Bu. Ya, benar sekali, Pak. Jadi, Bapak bisa memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa Bapak. Setelah itu, ada langkah lain, Pak, yang bisa dilakukan? Eh, Mungkin dengan ini Bu, bertanya dengan rekan sejawat yang sama profesinya, sama-sama mengampu mapel PJOK untuk berbagi praktik baik dengan saya yang telah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya. Jadi eh, teman tersebut bisa berbagi praktik baik Bu. Jadi Oke, memudahkan saya dalam mempraktekannya. benar, benar sekali, Pak. Jadi, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mengampu mapel yang sama untuk berbagi praktik baik. Adakah yang lainnya, Pak? Mungkin ini Bu, ada sih teman sejawat yang di sekolah yang sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya bisa meminta tolong teman tersebut untuk melihat modul ajar yang telah saya buat, sekaligus menjadi observer eh, saat praktek ajar nanti Bu. Oke, jadi menurut Bapak, eee, yang pertama tadi mengetahui jadi menurut Bapak, apa saja langkah yang Bapak bisa lakukan untuk, eee, mengetahui pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak? Hmm. Jadi yang pertama mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Terus yang kedua, saya akan bertanya kepada rekan sejawat yang satu mapel, yaitu mapel PJOK. Terus yang ketiga, saya akan bertanya kepada teman di sekolah yang sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, wah, jadi Pak Komar luar biasa langkah yang akan Bapak ambil. Kalau boleh saya menyimpulkan ya Pak ya, yang pertama Hmm, tadi hmm, mencari, contoh-contoh asesmen diagnostik ya Pak ya, non kognitif untuk mengetahui profil belajar siswa Bapak, yang nantinya iya, akan Bapak ubah suai untuk diberikan kepada siswa Bapak, seperti itu ya Pak ya. Yang hmm, kedua, menghubungi rekan sejawat yang mengampu mapel yang sama, yang sudah menerapkan pembelajaran
berdiferensiasi untuk berbagi praktik baik dengan Pak Komar. Untuk yang ketiga, meminta bantuan rekan di sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengevaluasi modul ajar yang Bapak buat. Kira-kira yang sudah dapat diterapkan kepada siswa Bapak dan sekaligus sebagai observer praktik pembelajaran yang Bapak lakukan. Benar begitu ya, Pak? Iya, benar sekali, Bu. Oke, baik, Pak. Jadi, dari rencana aksi nyata atau rancangan tersebut, kira-kira, Pak, kapan ya Bapak akan melaksanakannya? Eh, Kurang lebih besok lusa mungkin, Bu, karena besok lusa, tepatnya lusa, mungkin saya pas ngajar di kelas 9, udah mulai belajar sih, Bu. Oke, nah, sebagai tanggung jawab katanya tadi kan Bapak akan membuat, asesmen diagnostiknya, besok lusa ya, Pak, ya? Iya, Kira-kira, siapa ya, Pak, yang dapat Bapak mintai tolong untuk membantu menjaga komitmen Bapak ini? hmm, tidak ada sih, Bu, mungkin diri sendiri kali. Mungkin diri sendiri Karena ya, Pak, ya? ya, karena eh, untuk memulai pembelajaran ini kita harus memulai dari diri kita sendiri, Bu. Apa tidak ada yang lain ya, Pak? Selain Bapak atau begini Pak, kan ini kan kata Bapak, Bapak sendiri yang ingin, apa namanya, berkomitmen gitu ya, menjaga tadi agar yang Bapak rencanakan, terlaksana. Nah, bagaimana caranya diri Bapak, menjaga komitmen tersebut? Mungkin dengan ini, Bu, dengan selalu memotivasi diri bahwa eh, saya harus merubah eh, pembelajaran yang klasikal yang biasa saya lakukan dengan memberikan materi, terus praktek, minggu depannya lagi praktek ambil nilai. Jadi eh, sekarang berusaha mengubah mindset saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran yang saya lakukan nantinya berpihak pada murid. Oke, luar biasa semangat Bapak. Nah, berarti dalam waktu 2, 3 hari ini, Bapak sudah selesai ya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui, profil pelajar siswa Bapak. Nah, Pak, Iya, benar sekali. semoga, dengan langkah-langkah yang sudah Bapak ambil tadi, bisa mengubah mindset Bapak terhadap pembelajaran berdiferensiasi, bahwa pembelajaran berdiferensiasi tersebut tidaklah sesulit yang Bapak bayangkan. Semangat ya Pak untuk memulai aksi nyatanya. Iya, Bu. Ya, makasih, Bu. Dari perbincangan ini Pak, apa yang Bapak dapatkan? Eh, dari hasil perbincangan kita hari ini, Bu, saya merasa tercerahkan. Saya merasa uh, mindset saya berubah atau terbuka dari yang mengiranya pembelajaran berdiferensiasi itu susah. Sekarang setelah melakukan perbincangan ini, saya merasa agak mudah karena uh, dengan langkah-langkah yang saya sebutkan nanti, saya yakin bahwa pembelajaran tersebut bisa diterapkan. Baik, Pak, luar biasa sekali. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya, Pak. Untuk Ya, selanjutnya kita bisa berbicara kembali perkembangan yang telah Bapak lakukan. Semoga pembelajaran diferensiasi yang Bapak akan laksanakan berjalan baik. Terima kasih telah bersedia berbicara dengan saya, Pak Komar. ya, sama-sama, Bu. Izin pamit ya, Bu, ya. Iya, silahkan, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai ya Bu? Saya jam stopwatch dulu ya. Berapa menit tadi? Lupa saya ini. Oke. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Pak Komar. Apa kabar Bu Aini? Alhamdulillah baik Pak. Kira-kira apa nih yang akan Ibu obrolkan? Saya Oh dengar iya, Ibu ada yang ingin diobrolkan dengan saya. iya nih Pak. Nih saya nih agak bingung ya Pak ya. Eh, Begini Pak, ada siswa saya itu ya sering tidak masuk Pak ke sekolah. Hmm, jadi Ibu mengalami kesulitan tentang siswa yang sering tidak masuk sekolah Bu ya. Iya, seperti itu Pak. Jadi dia ini kadang masuk, kadang tidak. Dalam satu minggu bisa masuk full ya Pak ya. Tapi minggu depannya Hmm, lagi bisa 2 hari tidak masuk, begitu Pak. Jadi itu berlanjut, bukan hanya 1 minggu saja, seperti itu. Jadi saya pun bingung mengapa ya siswa saya berpikir apa tidak senang dengan pembelajaran saya, seperti itu kan. eh, Kira-kira Bu apa harapan Ibu tentang dengan obrolan kita pada hari ini? Ya, Harapannya seperti apa? kalau bisa sih ya, saya maunya siswa saya itu bisa masuk terus semuanya, seperti itu. Dengan jumlah yang misalnya jumlahnya 9 ya semuanya masuk gitu Pak. Tidak ada yang bolong-bolong. Karena kan begini ya Pak ya, kalau misalnya jarang-jarang masuk atau bolong masuk itu kan artinya pembelajarannya juga dia tidak penuh begitu. Ada yang Iya, ketinggalan, Pak. ya, ya, benar sekali Bu. Kira-kira Bu, siswa yang sering tidak masuk itu kelas berapa dan berapa orang ya Bu ya? Oh, itu saya kan mengajarnya wali kelas 5, Pak. Jadi yang tidak masuk itu memang hanya 1 orang. Kalau yang lain sih tidak. Yang lain Hmm, masuk terus. masuk Makanya saya semua gitu ya. bingung apakah Eh, saya itu dia tidak suka dengan saya kah atau bagaimana ya? Itulah yang saya bingungkan, Pak. jadi dari seluruh siswa, dari 9 orang siswa, jadi ada satu orang yang sering tidak masuk sekolah. Kalau boleh tahu Bu, alasan eh, siswa tersebut sering tidak masuk ataupun apakah siswa tersebut memberikan keterangan surat atau sebagainya? Alasannya itu ya kadang sakit, kadang juga ada acara keluarga, pernah juga tanpa alasan apapun. Nah, seperti itu, Pak. Jadi lebih sering tanpa alasan Bu ya. Iya, benar, Pak. Kadang juga sih kata teman-temannya gitu kan ya, saya kan juga tanya-tanya sama temannya nih. Nah, katanya tuh ndak masuk, karena dia tuh sebenarnya ndak sakit. Nah, seperti itu. Oh, saya bilang, "Tapi kan dia kirim surat," saya bilang gitu. Tapi kata teman-temannya, tapi ya itu tadi, saya kan belum, apa ya, belum cross-check gitu, apakah benar atau tidak. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk membuat anak tersebut supaya rajin ke sekolah? Saya pernah memanggilnya ke kantor dan bertanya langsung ke anak tersebut.
tapi masih saja melakukan kesalahan yang sama berulang kali, Pak. Oh, gitu ya, Bu, ya. Eee, Apakah Ibu pernah mengunjungi rumahnya? Kalau untuk mengunjungi rumahnya memang saya belum pernah, Pak. Karena begini, eee, anak ini kan tinggalnya dengan, wali muridnya, yaitu kakek dan neneknya. Sedangkan orang tuanya ini pergi ke, negeri jiran, Pak, untuk mencari rezeki. Nah, dapat lapangan pekerjaan di sana. Jadi ya kakek neneknya ini bekerja juga dari pagi sampai sore. Nah, jam 5 kadang hampir maghrib baru pulang. Jadi kalau mengingat seperti itu, saya di sekolah kan nanti sudah jam pulang saya, Pak. Jadi saya tidak bisa menunggu. Karena apa? Karena rumah saya dengan sekolah itu kan lumayan jauh jaraknya, 1 jam perjalanan sekali pergi. Jadi kalau untuk mengunjungi rumah orang tua dari anak tersebut memang agak sulit ya saya ya untuk ketemu. Jadi Jadi begitu, seperti Bu, ya. itu. Mmm, eee, Kira-kira, Bu, adakah teman sejawat atau teman atau rekan kerja di sekolah Ibu yang satu desa dengan siswa tersebut? Oh iya Pak, ada teman saya, rekan sejawat saya, guru juga yang Mmm, satu desa dengan anak tersebut. Oke, saya bisa meminta pertolongan sepertinya Pak dengan rekan sejawat saya untuk mengunjungi rumah orang tua anak tersebut. Seperti itu Pak. mmm, Benar sekali, Bu. Eee, jadi, Ibu bisa minta tolong dengan teman Ibu untuk, berkunjung ke rumah siswa tersebut. Eee, Kira-kira ada nggak hal lain, yang bisa Ibu lakukan untuk, anak tersebut biar, rajin ke sekolah? Hmm, mungkin dengan praktek segitiga restitusi kali ya Pak. Memang saya belum pernah mencobanya Pak. Oh, kali Bu, kalau saya ulangi Bu, jadi, untuk menangani kesulitan Ibu, yang pertama, Ibu, memanggil siswa tersebut ke kantor. Yang kedua adalah dengan meminta teman atau rekan kerja Ibu di sekolah untuk berkunjung ke rumah siswa tersebut. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan praktek segitiga restitusi. Dengan praktek segitiga restitusi tersebut, nanti Ibu akan menemukan permasalahan pada siswa tersebut dan bisa menemukan solusi yang terbaik untuk siswa tersebut. Iya, benar sekali Pak. Sepertinya memang saya harus melakukan 3 langkah yang tadi. Eh, Sangat luar biasa Bu, solusi yang telah Ibu berikan. Kira-kira kapan ya Bu, Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah minggu depan akan saya laksanakan ya Pak ya, untuk segitiga Oh, restitusi ini. hmm, jadi minggu depan ya Bu ya. Hmm, Benar jadi Pak. kita jadi kita udah berada di ujung obrolan ya Bu. Kira-kira eh, apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Hmm, Tadi saya itu ya sempat merasa bingung untuk mengatasi masalah siswa saya yang sering tidak masuk itu ya Pak ya. Hmm, Setelah saya mengobrol dengan Bapak, sekarang itu saya sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah saya. Saya akan meminta teman sejawat untuk berkunjung ke rumah siswa tersebut dan saya juga akan mencoba mempraktekkan atau melakukan praktek segitiga restitusi kepada anak yang bermasalah tersebut, Pak.
Oke Bu, saya nantikan, cerita Ibu berikutnya. Semoga solusi yang Ibu pilih berhasil, semoga permasalahan Ibu terselesaikan dengan solusi yang telah Ibu rencanakan, semoga mendapat hasil yang terbaik. Sampai ketemu nanti ya Bu. Terima kasih, Pak. Saya izin pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.